Raymond menunjuknya. Berhenti kau bicara. Lolongnya emosi. Russell Winston menegakkan bahu dan membalas. Aku bicara fakta, bukan fitnah. Kau, Raymond makin menggeram marah. Para hadirin yang terhormat, kalian semua juga harus tahu bahwa iparku bernama Marvin Rack bukanlah seorang teroris. Dia telah difitnah sehingga masuk penjara. Aku termasuk salah satu orang yang terhasut, dan penghasutnya adalah Raymond Harvard. Semua orang tambah tercengangkan. Bisik-bisik di antara mereka pun memenuhi seisi kebun. Russell bicara demikian karena memang akhirnya dia pun menyadari bahwa Marvin Rack tidak bersalah. Dia mengakui bahwa selama ini dia telah salah menilai. Padahal, Russell belum tahu bahwa siapa sosok Marvin Rack sebenarnya. Bagaimana nanti jika Russell tahu siapa sebenarnya Marvin? Tuan Warren Harvard menyuruh putranya untuk segera duduk. Meskipun saat ini Tuan Warren emosi, dia tidak bisa meluapkan amarahnya karena bagaimanapun, dia adalah tamu di sini. Berbeda dengan Raymond yang tidak bisa mengontrol emosinya, Tuan Warren masih bisa tenang. Tuan Warren berpikir bahwa tidak mungkin mempelai pria bicara begitu lantang tanpa sebab apapun dan tidak mungkin juga berbohong. Jika kalian berpikir bahwa Marvin Rack adalah teroris dan mantan napi, buanglah penilaian buruk itu. Dia hanya korban dari fitnah. Russell terus berorasi dengan semangat membara. Tidak ada yang berani protes. Namun, Raymond tidak mau jika Russell membeberkan semuanya tanpa terkecuali. Dia sangat khawatir kalau namanya bakal tambah rusak. Hanya saja, Russell masih berpikir panjang, apalagi baru saja dia melihat tatapan tajam dari Marvin, kesan yang memberitahu bahwa untuk tidak bicara terlalu banyak. Russell menghela napas kasar lalu melanjutkan. Aku tidak bermaksud memojokkan keluarga Harvard. Apa kuasaku melakukan hal itu? Harvard terlalu besar untuk aku pojokkan. Tetapi, aku hanya menyampaikan fakta dan nasihat baik untuk kita semua. Apa yang telah disampaikan oleh Russell barusan telah mengubah persepsi orang-orang terhadap keluarga Harvard. Maka dengan ini Cap sebagai keluarga tersombong pun makin menjadi jeti. Russell tidak peduli. Dia menyampaikan hal demikian karena tidak terima dijadikan alat oleh Raymond. Oleh sebab itulah dia harus membalaskan dendam di waktu yang pas. Saat ini, tentu Raymond tidak ada kuasa untuk berbicara. Russell merasa cukup puas tatkala bisa membuat Raymond merasa terpukul. Dia pikir, itulah balasan karena sudah memanfaatkanku. Meskipun tidak nyaman atas segala ucapan Russell, Tuan Warren dan Raymond belum beranjak dari kursi istimewa mereka. Sementara mata para tamu tak henti mengawasi mereka berdua. Status sebagai orang terkaya tidak membuat mereka goyah. Tuan Warren Harvard tetap menegakkan bahu dengan memampang wajah teguh dan serius. Dia tidak menggubris nyinyiran orang-orang di sekitar. Tuan Harvard punya cara tersendiri untuk membalas semua omongan Russell barusan. Jika dia berkuar dari bawah sini, tentu malah akan mencoreng citranya. Maka diam untuk sementara waktu merupakan opsi terbaik. Masih ada banyak waktu untuk memberi pelajaran kepada keluarga Winston. Tak jauh dari sana, Marvin Rack menyenggol istrinya dan berkata, "Sayang, aku baru tahu kalau Russell jago bicara seperti para pelaku politik." Jennifer tersenyum tipis dan menjawab, "Biasanya dia baca teks kalau bicara depan orang banyak. Kok sekarang?" Axel Winston malah kaget. Tapi ingin juga tertawa, aku rasa semalaman dia tidak tidur untuk menyusun kata dan kalimat seperti itu. Dia sedang membicarakan keluarga Harvard di hadapan lebih dari 500 orang. Axel berdecak heran. Marvin memperbaiki posisi duduknya, lalu berkata, "Sekarang, dia sudah pantas menjadi seorang presiden direktur." Pujinya tersenyum lebar, lalu Marvin mengalihkan pandangannya ke dua orang yang sedang diumpat. Orang seperti mereka harus mendapatkan perlakuan pantas seperti demikian. Biar mereka menghilangkan kesombongannya. Ada dengusan halus dari hidung Marvin. Dia mengawasi dua orang Harvard dengan tatapan tegas. Asal mereka berdua tahu, bukan Russell musuh mereka. Tapi aku, Marvin menggertakkan gerahamnya, pidato Russell hanya sebuah opening. Nanti keluarga Harvard akan mengakui bahwa akan ada keluarga lain di Glorystone yang lebih kaya dan lebih baik daripada mereka. Suatu saat, dan tidak lama lagi, Marvin yang akan berdiri di podium, di hadapan ratusan orang-orang besar, mengumumkan bahwa keluarga Harvard bukan lagi keluarga terkaya di Chemisland, tetapi keluarga Rack. Marvin menegak wine-nya lagi. "Axel,
Tolong kau singkirkan hadiah pemberian dari Harvard di atas panggung itu. Sungguh merusak pemandangan. Axel dan dua orang pelayan pun segera naik ke atas panggung, mengangkat semuanya, dan meletakkannya di dekat kado-kado dari para tamu undangan yang lain. Mereka tidak ada bedanya dengan para tamu undangan yang lain. Mereka bisa sombong, tapi tidak di sini. Marvin tersenyum ke istrinya. Jennifer berbisik di telinga suaminya. Kapan pengumuman perusahaan besarmu? Sayang, aku sudah tidak sabar menunggunya. Marvin melipat tangan di dada dan membalas lirih. Setelah pabrik Mister 25 selesai dibangun, sayang, nanti dua orang itu akan memelas di hadapanku, karena kalau tidak, pembangkit listrik mereka tidak akan hidup. Buat mereka butuh sama kau, sayang. Jennifer melingkarkan tangannya ke badan suaminya dan menempelkan kepalanya di pundak. Aku sangat yakin kalau keluarga Rak akan berada di atas mereka. Marvin mengelus rambut istrinya. Dalam hitungan bulan saja, sayang. Tidak lama lagi, semua orang akan tahu bahwa mereka bukanlah kapitalis tunggal yang sok berkuasa di Cemislan. Roda terus berputar, era kejayaan mereka akan segera berakhir. Sebelum peresmian Darak Holding Company, Marvin Rak akan banyak mengakuisisi perusahaan di Cemislan. Marvin perkirakan akan ada lebih dari 30 perusahaan yang harus mereka miliki saham mayoritasnya, yakni kepemilikan sebesar 70%. Marvin mau memberikan kejutan besar kepada semua orang di Cemislan bahwa telah ada konglomerat baru yang menggantikan posisi Warren dari keluarga Harvard, yakni dialah Marvin dari keluarga Rak. Sumber kekayaan terbesar dari Marvin tentunya Mister 25. Jika nilai glorisium yang mereka miliki mencapai angka 10 triliun dolar, jika menjadi Mister 25 maka nilainya jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada itu. Jika semuanya dijadikan uang, aset, properti, dan saham, berarti Marvin Rak berhak menjadi orang terkaya di Cemislan. Tidak ada yang berani memprotes. Dan pada akhirnya dominasi keluarga Harvard pun akan segera berakhir. Marvin benar, roda akan terus berputar, dan arah akan segera berganti. Yang pasti, orang sombong akan lenyap. Ketika semua tamu sibuk menikmati hidangan, Russell Winston kembali menguasai panggung. Dia mendekatkan mikrofon dan berkata, ada satu lagi orang yang sangat spesial, jauh lebih spesial daripada keluarga Harvard, karena pria ini punya jasa besar kepada Winsel. Semua orang fokus mendengarkan. Beri tepuk tangan meriah untuk orang nomor 1 di Raksil, mohon berdiri.